ini adalah contoh diagram batang tentang data tinggi badan siswa. Jadi ada dua garis dalam membuat diagram batang, jadi ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Nah, di dalam garis vertikal ini ada frekuensi. Jadi frekuensi itu sama dengan jumlah orang atau jumlah siswanya. Jadi tergantung datanya nanti. Kemudian yang di bawah sini di garis horizontalnya itu adalah jenis datanya. Nah, karena di sini tentang data tinggi badan, sehingga jenis datanya di sini adalah tinggi badan. Jadi dalam sentimeter, kemudian datanya itu diurutkan dari data yang tingginya terendah sampai ke tingginya yang tertinggi. Nah, sekarang kita belajar membaca diagram batang. Jadi, misalkan tinggi badan 128, jumlahnya berapa? Nah, kita bisa temukan, jadi lihat batang yang jenis data 128, kemudian kita lihat ke arah kiri, jadi ke arah frekuensi. Jadi tarik garis di sini, jadi batang paling atasnya lihat, berarti dia ada di angka 8, berarti jumlah siswa dengan tinggi badan 128 ada 8 orang. Sekarang kita lihat lagi. Berapa orang yang tinggi badannya 140 cm. Nah, sekarang kita lihat jenis datanya 140 cm. Nah, ini berarti. Nah, 140 cm. Jadi lihat ke kiri. Nah, lihat ke kiri, tarik garis, dia jumlahnya adalah 16. Berarti jumlah siswa yang mempunyai tinggi badan 140 cm ada 16 siswa. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah seperti tinggi badan 136? Jadi datanya itu ada di tengah-tengah, bukan tepat di garis. Sekarang kita lihat saja jumlahnya di sini. Jadi dari 12 sampai ke 16, ini adalah loncat 4. Berarti kalau di tengah-tengah, berarti ini adalah ditambahkan saja dengan 2 angka. Berarti dari 12 ditambah 2, berarti di sini adalah datanya 14. Nah, kalau untuk total, jadi kalau di pertanyaan itu ada ditanyakan tentang total jumlah siswanya, jadi tinggal kalian tambahkan saja semuanya. Jadi 128 ada 8, 132 ada 12, 136 ada 14, 140 ada 16, dan 144 ada 4. Jadi dijumlahkan semua jumlah masing-masing batangnya, itulah namanya total. Nah, bagaimana kalau dengan selisih? Selisih itu adalah perbedaan atau perbandingan. Jadi bisa kalian cari dengan mengurangi angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil. Kita ambil contoh selisih antara siswa dengan tinggi badan 140 dengan 128. Oke, di 128 jumlah siswanya adalah 8. Nah, di 140 jumlah siswanya adalah 16. Kita kurangkan saja 16 dengan 8. Kenapa tadi 16? Karena 140 jumlahnya 16 dan 128 jumlahnya 8. Jadi kurangkan 16 dengan 8. Jadi itulah hasil dari selisihnya. Nah, untuk bisa membuat sebuah diagram batang, maka data yang diperoleh itu harus dituliskan terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel. Jadi nanti tabelnya akan diperlihatkan. Nah, ini adalah tabel dari diagram batang tentang data tinggi badan siswa yang tadi. Jadi dibuat tabelnya, ada tinggi badannya itu diurutkan, kemudian di sini dibuat frekuensinya. Jadi misalkan tinggi badan 128 itu jumlahnya 8. Nanti akan dibuat ke diagram batangnya. Nah, ini juga ada data tentang jenis buah yang disukai siswa kelas 5 SD. Jadi jenis buahnya ada mangga, rambutan, jeruk, apel, melon, dan pisang. Jadi banyak siswanya sudah terdata dalam tabel. Kemudian dari data dalam tabel ini akan dijadikan ke bentuk diagram batang. Nah, ini adalah diagram batang dari data tabel yang tadi. Jadi sudah ada banyak siswanya. Jadi di garis vertikal itulah banyak siswa. Nah, di sini dibuat angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi angkanya dibuat loncat 2. Kemudian di garis horizontalnya itu dibuat jenis datanya. Jadi tadi adalah jenis buah, jadi dibuat buah dari mangga sampai ke pisang. Nah, untuk tinggi batangnya sendiri itu disesuaikan dengan jumlah yang ada pada tabel. Jadi mangga tadi jumlahnya ada 12, jadi dibuatlah batang dengan ketinggian banyak siswanya 12. Nah, sekarang kita akan belajar membuat diagram batang. Jadi datanya itu seperti ini. Jadi data berat badan siswa, jadi berat badannya sudah tertera dengan jumlah siswanya masing-masing.
Sekarang kita akan membuat diagramnya. Nah, sekarang kita akan buat diagramnya. Jadi yang pertama kalian buat itu adalah garis vertikalnya. Jadi sesuaikan dengan jumlahnya di sini. Jadi jumlah tertinggi adalah 10. Nah, nanti kita pakai satu-satu saja jaraknya ataupun 2 juga bisa. Kemudian buat garis horizontalnya. Nah, di sini di ujung isi dengan 0. Kemudian di sini adalah jumlah siswa. Kemudian di sini adalah berat badan. Kita buat saja satu garisnya ini adalah lompat 2. Jadi dari 0 di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi kita berhenti di 12 karena di sini data yang paling tinggi jumlahnya 10. Nah, sekarang kita buat batang yang pertama. Jadi kita lihat dengan tinggi badan yang paling terendah atau terkecil. Jadi di sini ada 30 dengan jumlahnya 5. Berarti di sini kita tarik garis putus-putus dari jumlah siswa. Jadi 5 itu ada di antara 4 dan 6, berarti tengah-tengah. Kita tarik garis putus-putus, kemudian kita buat batangnya di sini. Nah, sudah jadi, boleh diarsir untuk mempertegas. Nah, tadi di sini data yang kita ambil adalah berat badan 30, berarti kita buat di sini 30. Begitu seterusnya untuk yang lain. Kita ambil contoh yang 32. Jadi 32 adalah jumlahnya 7. Jadi kita tarik garis, 7 itu ada di antara 6 dan 8, berarti tengah-tengah juga. Nah, di sebelahnya tulis ya, bukan di sini di tumpuknya. Kemudian kita buat batangnya. Nah, kita arsir lagi. Tadi data 30, terus yang tadi kita buat baru saja yang jumlahnya 7 itu adalah data yang 32 kg. Jadi ini cara membuat diagram batang, dan untuk seterusnya sampai data yang terakhir yaitu data 40. Jadi selesai sudah diagram batang kalian.